Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan, insyaallah senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selalu bersyukur tentunya kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, nikmat yang telah Allah berikan sehingga kali ini kita dapat berjumpa kembali tentunya di Majelis Ilmu Dakwah TVRI, insyaallah penuh berkah. Selawat juga teriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti syafaat beliau akan tercurahkan tentunya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk edisi kali ini seperti biasa kami berada di studio TVRI Sumatera Selatan, dan kali ini bersama kami telah hadir Ustadz yang tentunya akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Telah hadir Ustadz Marsidi Agus SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Apa kabar Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kalau dari fisiknya kejinguan ini memang sehat Ustadz. Luar Insyaallah, biasa Ustadz. Terima kasih tentunya Ustadz sudah bersama-sama kami meluangkan waktu tentunya di studio TVRI Sumatera Selatan. Dan Ustadz, kita juga tentunya tidak berdua di sini Ustadz, karena banyak sekali bunda-bunda dari Majelis Taklim yang telah hadir pada hari ini. Dan juga langsung saja pemirsa, kami juga akan memperkenalkan kepada Anda Majelis Taklim yang hadir pada sore hari ini. Ada Majelis Taklim Al Hidayah Sukabangun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Majelis Taklim Miftahul Jannah. Masya Allah. Apa kabar bunda semuanya? Alhamdulillah. Sehat galau ya dak. Kalau dari wajah-wajah nih kejinguan ini, caknya udah kata yang buntu ini dak. Insya Allah. Duitnya banyak, utangnya dak kati. Masya Allah. Bunda kalau semangat kita tagline dulu bunda ya. Baik. Dakwah TVRI, insya Allah. Masya Allah. Mantap. Ini kalau dari suaranya semangatnya nih Ustaz ya. Semangat asli. Dan tentunya pemirsa, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik karena sudah kita siapkan ini tema terkait dengan membersihkan diri dari dosa menuju takwa. Tentunya Ustadz hari ini pembahasan yang sangat spesial ya. Karena kenapa? Karena setiap manusia itu pasti tempatnya dosa, tempatnya hilap, tempatnya salah. Dan saat ini kita membahas bahwa bagaimana membersihkan diri dari dosa menuju takwa. Sementara kita manusia ini adalah tempatnya hilap dan dosa. Nah, tafadhol Ustaz, mungkin langsung saja untuk dapat diperjelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu jemaah dan seluruh pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat, karunia, hidayah dan inayahnya sehingga pada saat yang berbahagia ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita semua dapat hadir bermuwajjah dalam rangka bersilaturahim di acara dakwah TVRI Sumatera Selatan pada siang hari ini. Selanjutnya bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ungkapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Mengapa Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah pentingnya bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan ada doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali doa yang didahului dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru itu Bapak dan Ibu, bahwa solawat ini adalah perintah yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan solat, Allah tidak solat. Ketika Allah memerintahkan puasa, Allah tidak berpuasa. Ketika Allah memerintahkan untuk zakat,
Allah tidak berzakat. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sendiri bersolawat kepada Rasulullah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah itu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, tidak akan ada yang mampu memberikan syafaat kepada kita kelak di yaumil qiyamah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kita cintai, mohon maaf, ibu-ibu punya suami ganteng, cantik, ganteng, gagah, belagak, ternyata di yaumil qiyamah nanti tidak akan mampu menolong kita. Nanti bapak-bapak seorang suami juga punya istri cantik, tak bisa menolong kita. Apalagi hanya bestie saja, Bu. Bestie setiap hari buat status, halo guys, seperti itu. Tidak bisa menolong kita. Siapa yang bisa memberikan pertolongan kepada kita di yaumil qiyamah? Itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang akan diberikan syafaat oleh Rasulullah? Adalah orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi, pada jemaah sekalian, pemirsa TVRI Sumatera Selatan, bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, sesuai dengan tema kita pada siang hari ini, yaitu membersihkan diri dari dosa menuju takwa. Kita ketahui Bapak dan Ibu bahwasanya setiap hari, bahkan setiap waktu kita ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa ini disebut sebagai doa sapu jagat, Pak Bu. Mengapa? Karena ini adalah doa pamungkasnya orang-orang muslim. Apa bunyi doanya? Kita semua hafal. Setiap saat kita lantunkan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Puji basa kitanya, ya Allah, lemakkanlah, senangkanlah, bahagiakanlah aku di kehidupan dunia, dan lemakkanlah aku di kehidupan akhirat, dan peliharalah aku dari azab api neraka. Ada 3 hal yang kita pinta di dalam doa ini, yang tergabung dalam satu doa yang disebut dengan doa sapu jagat ini. Yang pertama adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta kebahagiaan dari Allah untuk perkara urusan dunia. Yang kedua adalah wa fil akhirati hasanah. Kita minta perkara kebahagiaan untuk urusan akhirat. Dan yang ketiga, kita minta hindarkan dari azab api neraka. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, yang pertama adalah yang kita pinta kebahagiaan dan kesenangan kehidupan di dunia. Saya yakin kita semua di permintaan di doa kita yang pertama ini, doa kita sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Minta senangkan kehidupan dunia. Kita ikut tak naruh lagi yang tak senang. Ya. Seluruh ada yang di dalam ruangan ini dan mungkin pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang ada ini, mungkin semuanya Rabbana atina fid dunya hasanahnya ini sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu minta kehidupan bahagia di dunia. Buktinya apa? Segala yang kita pinta, segala yang kita inginkan, ini sudah bisa kita raih di kehidupan dunia. Namun Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, siapa yang akan menjamin kita kalau kita ini ternyata menjadi atau dikabulkan doa kita yang kedua, menjadi orang yang berbahagia kelak di akhirat? Amin. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya seperti tema kita pada sore hari ini, bahwa manusia ini adalah tempatnya dosa. Kalau kita lihat, Bu, dari proses penciptaan manusia, bekal manusia ini berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain, kan? Mengapa demikian? Yang pertama, Allah menciptakan malaikat, Allah hanya memberikan akal saja kepada malaikat. Yang kedua, Allah menciptakan syaitan, Allah hanya memberikan bekal nafsu saja kepada syaitan. Nah, tapi berbeda kepada manusia. Ketika manusia itu diciptakan, Allah memberikan bekal kedua-duanya kepada manusia. Yang pertama, Allah menciptakan manusia diberikan akal. Yang kedua, Allah menciptakan manusia diberikan nafsu dalam dirinya. Makanya ada potensi perbuatan baik dan perbuatan buruk yang ada pada diri manusia. Makanya manusia ini
mohon maaf, ya memang tempatnya dosa. Kadang-kadang mohon maaf, Bu, kita itu mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu kita berdosa. Ya. Mengapa? Mulai dari mata kita berbuat dosa, belum lagi lidah kita, lisan kita berbuat dosa, belum lagi nanti hati kita pun berbuat dosa. Jadi seluruh yang ada di dalam diri kita ini sebenarnya sumbernya dosa. Justru itu, para jemaah, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, karena perkara dosa ini bukan masalah besar dan kecilnya. Perkaranya ialah semuanya ini akan dipintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dosa. Perkataan kita dosa, mata kita berdosa. Kadang-kadang mohon maaf, kita dengan tetangga, Pak Bu, mulai dari pagi hari sudah buat dosa. Jingok kita tetangga ini. Ada tukang sayur lewat, kita jingok tetangga kita ini. Caknya, bibi itu baru keluar rumah. Lah pakai pagi-pagi pakai baju abang, pakai rok abang, pakai ginju abang. Dalam hati kita, oi bibi ini abang galau. Itu sudah perbuatan dosa. Dan itu pasti kita lakukan. Dan justru itu para jemaah sekalian yang berbahagia, dosa ini akan dipintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru itu hal yang harus kita lakukan, bagaimana agar kita ini membersihkan diri dari dosa-dosa kita ini. Yang pertama, ada beberapa hal kiranya yang mampu atau dapat kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita agar kita membersihkan diri dari segala dosa-dosa yang ada dalam diri kita ini. Yang pertama, ketika kita berdosa dan dosanya ini menyangkut hablum minallah. Karena dosa ini dibagi menjadi dua, Bu. Yang pertama, dosa yang disebabkan oleh hablum minallah. Yang kedua, dosa yang disebabkan oleh hablum minannas. Kalau itu hablum minallah yang kaitannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini lebih mudah, Pak. Kita minta ampun dengan Allah, mengucapkan istighfar kepada Allah, astaghfirullahalazim berkali-kali, doa ini akan dikabulkan oleh Allah, dosa kita akan bersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beristighfar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ingin kembali kepada jalan Allah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu mencintai orang-orang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, pemirsa TVRI Sumatera Selatan, yang harus kita lakukan, kita bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam bertaubat ini ada taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa dusun kami, Pak Bu, taubat ini tubu yataba taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya itu, taubat yang sesungguh-sungguhnya itu adalah taubatan nasuha, dan Allah suka dengan orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana taubat nasuha? Taubat yang sebenar-benarnya bertaubat. Kalau diibaratkan itu, Bu, bukan taubatnya itu taubat sambal, bukan. Atau taubat orang yang melahirkan. Kalau dicontohkan oleh wong yang makan sambal, Pak, makan sambal ini pedas. Ketika makan sambal, ya Allah, taubat berhenti, ya Allah, sudah ini aku makan sambal tak lagi, ya Allah, taubat nian, ya Allah. Besok kalau makan tak ada sambal, tak enak, Bu. Artinya taubatnya tidak sungguh-sungguh. Atau yang kedua misalnya taubat orang yang melahirkan. Taubat orang yang melahirkan juga seperti itu. Baik. Mengapa? Ada. Kalau bahasa orang dusun kita, Kak, telulung-lulung. Telulung-lulung, Masya Allah. Waktu nak melahirkan itu telulung-lulung, ya Allah, mati aku ya Allah, man mbak iko ya Allah. Sudah iko tak nak lagi ya Allah, aku nak melahirkan iko ya Allah, mati man mbak iko taubat. Apalagi sudah keluar bahasa kerajaan itu berarti memanglah sudah tobatnya ya. Tobatnya di hari itu baik. Kalau jadi kita lebih 40 hari lagi ngulang lagi. Masya Allah. Baik Ustaz, nanti kita akan lanjutkan kembali ini terkait bagaimana tentunya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana tentunya ketika kita melakukan kesalahan kehilapan terhadap hablum minannas, terhadap manusia, dan bagaimana cara untuk memohon maaf dan meminta maaf tentunya ke sesama manusia. Akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Dakwah TVRI, insya Allah.
Alhamdulillah, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dakwah TVRI. Insya Allah penuh berkah. Tentunya kami masih membahas terkait dengan membersihkan diri dari dosa menuju takwa bersama Ustadz Marasidi Agus SPDI. Dan tentunya kami juga mengundang Anda pemirsa yang ingin bergabung nanti bisa di layanan interaktif 0711 311454 atau di WhatsApp 0823 1198 1790. Kita lanjut kembali nih Ustadz, bahwasanya tadi bagaimana cara untuk bertaubat agar tadi tidak taubat sambal baik katanya Ustadz tadi kan, dan juga nanti bagaimana terkait kita meminta maaf ataupun juga menghapuskan dosa terkait dengan hablum minan nas ini Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang berbahagia. Bahwa sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala itu sangat menyukai orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah, kembalilah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang menjadi sebuah pertanyaan adalah bagaimana cara kita ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu membersihkan diri kita ini, karena kita ini tempatnya dosa. Tadi sudah kita sampaikan bahwa mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi kita ini berdosa, baik secara hablum minallah maupun secara hablum minan nas. Lalu ketika dosanya itu menyangkut secara hablum minallah, maka kewajiban kita adalah beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih mudah. Mengapa dikatakan lebih mudah? Karena kita hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal memang ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai bentuk dari kesungguhan ketika kita menyatakan bahwa kita ingin kembali kepada jalan Allah atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang kita lakukan itu. Jadi apa yang kita lakukan itu kita berjanji untuk tidak mengulangi apa keburukan yang kita lakukan itu. Kalau kita selama ini misalnya menggibah, membicarakan keburukan orang lain, ketika kita ingin bertaubat kepada Allah, maka kita tidak akan mengulang ini. Karena ini, mohon maaf, Bang Andi, karena dosa lisan ini dosa yang sangat luar biasa. Dan dosa yang pertama dilakukan itu melalui lisan. Kadang-kadang mohon maaf kita ikut tak lemak, tak ngomongkan orang. Tiap hari ini Pak. Iya. Untuk ngomong ke wong tuh tidak terasa kadang-kadang. Ngalir. Kadang-kadang ngapa? Cak badan ini tidak lemak-lemak. Oh rupanya belum ngatoi wong hari ini. Masya Allah. Justru itu sekalian yang dan dosa gosip itu memang ternyata dosa yang langganan juga paling banyak. Iya, paling langganan banyak. Itu. Langganan. Dan semakin seru gosipnya, semakin kecil suaranya. Ini cirinya, Pak. Itu. Kalau dia masih ngomong misalnya, tahu tak? Si Anu itu, apa tetangga kita, acaknya nak lebaranian, ngapa dia motor baru? Oh iya motor baru, aku lah lama tahu kalau motor baru, masih bersuara, ini masih belum hot. Tapi kalau dia sudah ngomong motor baru, itulah nak kata suara lagi itu, berarti sudah hotnya itu. Nah ini yang disebabkan. Justru itu yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang kita lakukan itu dengan sebenar-benarnya. Yang pertama. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah menggantinya. Perbuatan buruk itu dengan kebaikan yang kita lakukan. Bagaimana caranya? Dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mohon maaf Pak, para jemaah dan pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita ini. Jadi dosa kita ini harus diimbangi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena ibadah kita ini ya nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita ini pasti akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di permukaan bumi ini. Dan ada satu amalan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nantinya pertama kali akan dihisab, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Rasul ditanya oleh sahabat, "Apa itu ya Rasulullah?" Ternyata yang pertama kali akan dihitung oleh Allah, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah solat kita. Kalau solatnya baik, yang lain baik. Kalau solatnya tidak baik, yang lain tidak baik. Belum ditanya
bagaimana puasanya, tidak ditanya bagaimana hajinya, tidak ditanya bagaimana umrohnya, belum ditanya bagaimana zakatnya. Yang pertama kali ditanya adalah bagaimana solatnya. Kalau solatnya baik, yang lain baik. Makanya salah satu cara untuk menghapuskan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala selain berjanji tidak mengulangi, yaitu dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui solat kita. Termasuk ibadah-ibadah yang lain. Apa ibadah-ibadah yang lain? Misalnya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini luar biasa, Pak, Bu. Mohon maaf, saya banyak membina pengajian-pengajian majelis taklim, Bang Andi. Ternyata kalau di Jingok, mudah-mudahan yang ibu-ibu yang di studio ini tidak seperti itu. Mereka ini ngaji tapi minim ilmu mengaji. Itu yang dikhawatirkan. Mereka ngaji tapi minim ilmu mengaji. Bagaimana cara kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang pintar? Mengapa? Karena endingnya membaca Al-Quran itu adalah ibadah nanti solatnya. Kalau bacaan Qurannya tidak baik, maka solatnya tidak baik. Ditanya bagaimana? Apalagi zaman ini hari kan, Bu. Jangan sampai nian kita ibu-ibu pengajian ini tidak membaca Al-Quran. Pedih kita, perih rasanya bagaimana kita mendidik anak-anak kita kalau kita saja tidak bisa membaca Al-Quran. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita ini? Apalagi zaman ini hari kan lebih mudah, Kak. Kita ini membaca Al-Quran. Kalau zaman dulu, Bu, aku ingat nian ada yang namanya turutan. Pernah ibu-ibu ngaji melalui turutan ya? Tahunnya umurnya turutan itu. Kalau turutan Bu ya. Kalau zaman sekarang Gen Z mungkin tidak tahu lagi turutan Ustaz. Kalau tidak ada sekarang ini tidak ada lagi. Turutan itu kan 7 bulan, Bu, baru kita boleh pindah ke Al-Quran. Zaman dulu setiap hari yang kita baca itu apa? Alif di atas A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U. Ba dua di atas ban, ba dua bawah bin, ba dua depan bun, ban bin bun. Ta dua di atas tan, ta dua bawah tin, ta dua depan tun, tan tin tun. Dulu Masya Allah. Masih hafal kali ibu-ibunya Ustaz. Ya itulah. Itu generasinya Ustaz. Dulu. Dulu. Baik hari tak naruh lagi. Tak naruh lagi. Artinya sudah mudah. Ada program 14 jam bisa baca Quran. Makanya mohon maaf, jangan sampai kita ibu-ibu pengajian atau pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun berada, hidup kita ini hanya sekali, dan membaca Al-Quran itu adalah kewajiban kita sebagai umat muslim. Ustadz, aku inilah tua, Ustadz, susah nak belajar. Bisa, apalagi dengan keadaan yang sudah tua dan lain sebagainya itu. Dapat 2 pahala membacanya, terbata-bata, dan kemampuan membacanya. Jadi ibadah, kita imbangi ibadah kepada Allah. Yang pertama tadi, tidak mengulangi perbuatan itu dan mengganti perbuatan buruk itu dengan perbuatan kebaikan. Yang ketiga, membencinya. Jadi ketika kita melakukan keburukan, kita cinta dengan keburukan itu. Ketika kita ingin bertaubat kepada Allah, kita balik ini. Bagaimana? Membenci perbuatan buruk itu sama seperti ketika kita mencintainya. Jadi kalau selama ini setiap hari kita melakukan keburukan, setiap hari kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kita menzolimi saudara-saudara kita, kita balik. Kalau itu dulu kita lakukan, sekarang kita balik. Ini akan kita menjadi hal yang kita benci. Ini kalau dosanya menyangkut dengan sesama manusia. Dosanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji tidak mengulangi, kemudian menggantinya, membencinya seperti kita mencintainya. Yang lebih sulit lagi kalau dosanya itu menyangkut dengan orang-orang yang berada di sekitar kita atau dengan sesama makhluk Allah, dengan sesama manusia. Mengapa kita harus meminta maaf langsung kepada orang yang kita zolimi itu? Meminta maaf langsung kepada orang yang kita zalimi itu. Jadi, dan itu harus kita sebutkan dosanya, Bang. Kalau misalnya kita minta maaf, Bu Wati. Minta syukuridhonya. Iya. Jadi bahasa kita minta syukuridhonya. Ngapo? Aku dulu, kamu ingat tak waktu zaman sholat tarawih misalnya, ibu hilang selop, Bu, selopnya terpakai oleh aku. Kalau dia ikhlas, ya ikhlas. Tapi kalau dia tidak ikhlas, kita harus menggantinya. Ini lebih berat kalau dosanya menyangkut dengan sesama manusia. Lalu yang harus kita lakukan seperti apa? Sekali lagi, selain beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena sesungguhnya tidak akan ada yang bekal yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pernak-pernik dunia ini
pasti akan kita tinggalkan. Apa yang akan kita bawa menghadap Allah adalah amal-amal kita. Justru itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw ilmi yantafa'u bihi aw waladin salihin yad'u la." Bahwa seluruh hal yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan kecuali amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, ini yang pertama. Ibu-ibu mohon maaf kalau ada ibu-ibu yang keras hatinya, ibu-ibu yang suka melawan suaminya, ibu-ibu yang suka marah-marah dengan anak-anaknya. Bukan berarti tidak boleh marah, bukan berarti tidak boleh ngomel. Justru ngomel ini penting bagi ibu-ibu. Ya. Kita khawatir dalam rumah tangga ini, kalau sudah ibu-ibu tidak ngomel lagi itu kita khawatir. Pasti ini ada kelainan ini. Tanda ibu-ibu. tanya, maksud Karena saya. kodratnya seperti Iya. itu. Tapi memang bisa mengontrol diri. Apa yang bisa mengontrol diri? Tidak ada yang lain kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Masya Allah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, hanya ibadah itulah yang akan mengontrol akhlak budi pekerti dalam kehidupan keseharian. Masya Allah, ini luar biasa sekali ini penjelasan Ustadz ya, terkait dengan bagaimana untuk membersihkan diri dari dosa untuk menuju takwa. Kita akan masuk segmen tanya jawab. Bunda-bunda sudah siap untuk bertanya? Sudah siap? Kalau sudah siap, setelah jeda yang berikut ini tetaplah bersama kami di Dakwah TVRI. Insya Allah penuh berkah. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dakwah TVRI. Insya Allah penuh berkah. Dan seperti janji saya tadi ya, bunda-bunda ini kayaknya sudah tidak sabar untuk bertanya. Kami langsung saja mungkin persilakan bunda dari sebelah kiri dulu. Silakan bunda yang pakai ungu-ungu. Wah, silakan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rohmania dari Majelis Taklim Al-Hidayah Sukabangun, Palembang. Ya, Izin bertanya Ustadz, silakan bunda. di lingkungan kerja terkadang kita dihadapi pada praktek yang tidak jujur. Bagaimana cara kita menjaga agar bersih dari dosa? Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rohmania tadi ya. Silakan Ustadz. Ini bagaimana nih Ustadz kira-kira untuk menghindari dosa ketika di dunia pekerjaan itu ada praktek-praktek yang tidak jujur. Silakan Ustadz. Baik, pertanyaan dari Bunda tadi, bahwasanya yang pertama yang harus kita lakukan agar kita ini tetap berada dalam koridor Allah Subhanahu wa taala, ini berasal dari diri kita sendiri. Ya. Ini yang pertama. Jadi yang pertama adalah berasal dari diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya ibadah kepada Allah. Mengapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala bahwa praktek-praktek tidak jujur dan lain sebagainya ini kan kemunkaran di hadapan Allah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat karena salat ini dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini yang pertama. Ketika ibadah kita baik, ketika kita sudah beribadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya ada benteng di dalam diri kita untuk tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan itu. Baik kemaksiatan itu kepada Allah maupun dengan di lingkungan kita. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, kalau kita sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya yang paling banyak mempengaruhi itu adalah lingkungan kita. Kita berada di lingkungan yang tidak jujur, lambat laun kita ini, kalau kita tidak kuat filternya, lambat laun kita ini akan terbawa. Makanya ada istilah pepatah zaman dulu, ketika kita berteman dengan tukang minyak wangi, maka ikut baunya. Ketika kita berteman dengan tukang pandai besi, maka bau asapnya. Makanya apa yang harus kita lakukan? Kalau di sekitar kita banyak orang-orang yang tidak jujur, maka kita ganti komunitas kita. Jangan berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Karena berteman dengan orang yang tidak baik dikhawatirkan
Kalau keimanan kita tidak kuat, kalau filter iman kita tidak kuat, lambat laun kita akan masuk ke dalam golongan atau kelompok itu. Jadi bagaimana cara menghindarkan diri? Yang pertama dari dalam diri kita sendiri, yaitu kita banyak bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan menenangkan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang melakukan keburukan itu pasti tidak senang hidupnya. Pasti tidak senang hatinya. Lalu bagaimana agar kita tenang, tidak ragu, tidak resah, tidak terpengaruh dengan hal-hal buruk yang ada di sekitar kita? Kata Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillah tatmainul qulub. Maka berzikirlah kepada Allah, karena zikir itu dapat menenangkan kita. Jadi ada dua hal, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, cukup terjawab ya Bunda ya. Alhamdulillah. Masih ada yang ingin bertanya? Silakan yang sebelah kanan, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, Ya, silakan, Bunda. saya Ibu Asih dari Majelis Taklim Miftahul Jannah. Ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya mengatasi rasa putus asa karena kita terlalu banyak dosa. Mungkin itu saja Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustaz, langsung saja Ustaz. Baik, bagaimana cara kita mengatasi keputusasaan karena banyak dosa atau bahkan mungkin dari hal-hal pengaruh dunia yang lain? Kita banyak menemui, Pak, Bu, ada orang yang karena putus asa, misalnya melakukan hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama. Contoh misalnya bunuh diri. Wah, ngapa si anu itu bunuh diri? Ternyata putus asa. Ada yang kemarin berita di Ampera, itu ternyata gara-gara putus cinta nyemplung dari jembatan Ampera. Mati dak, hidup saro. Nah, ini orang-orang yang seperti apa? Lalu bagaimana cara kita? Yang pertama sekali lagi, selain ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa setiap permasalahan yang kita hadapi itu berasal dari Allah. Maka tidak perlu kita berputus asa dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah? Kata Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah tidak membebani umatnya di luar kemampuannya. Jadi ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan permasalahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diuji oleh Allah, itu artinya menurut Allah kita mampu untuk menerima ujian itu. Ketika itu kita tanamkan segalanya milik Allah, akan kembali kepada Allah. Ketika kita diuji oleh Allah, maka Allah pasti ada solusinya. Maka insya Allah kita akan terhindar dari rasa putus asa. Bukan hanya putus asa karena dosa-dosa kita, tapi putus asa di seluruh aspek kehidupan kita di dunia ini. Jadi demikian. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah wallahu a'lam bishawab. Insyaallah terjawab ya, Bunda ya. Bunda Asih tadi ya. Oke, Bunda Asih nanyanya putus asa, harusnya putus asi ya. Enggak. Bercanda Bunda ya. Baik, kami persilakan. Masih ada yang bertanya? Oke. Ya, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Ya, Nama silakan, saya Bunda. Kusma Dewi dari Majelis Taklim Al-Hidayah Sukabangun. Ya, Yang silakan, ingin Bunda. saya tanyakan, bagaimana cara bertobat dengan sungguh-sungguh terhadap dosa yang telah dilakukan, sedangkan kami sangat susah untuk berubah. Makasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bunda Kusma wabarakatuh. Dewi, silakan Ustaz. Baik, terima kasih pertanyaannya, luar biasa Bunda. Mengapa kita ini susah untuk berubah? Karena memang sekali lagi di dalam diri kita ini ada dua potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada potensi keburukan yang ada dalam diri kita, yang kedua ada potensi kebaikan dalam diri kita. Lalu bagaimana agar taubat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya tadi sudah kami sampaikan, yang pertama ada kriterianya bahwa taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Yang pertama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah, mengakui bahwa keagungan dan kemuliaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berjanji untuk tidak mengulangi apa yang kita lakukan itu. Ketika itu kemaksiatan, maka kita berjanji untuk tidak mengulangi kemaksiatan itu. Kemudian kita tidak mencintainya lagi, perbuatan-perbuatan buruk itu, dan mengganti perbuatan itu dengan kebaikan. Insya Allah.
Ketika kita berusaha untuk istiqomah dalam menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita mendekat kepada Allah, yakinlah para pemirsa sekalian, yakinlah bahwa ketika kita selangkah mendekati Allah, maka 1000 langkah Allah mendekati kita. Ketika berjalan kita mendekati Allah, maka Allah akan berlari mendekati kita. Maka rangkul, gantungkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan merangkul seluruh kehidupan kita di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah terjawab Ibu Kusna Dewi ya. Masya Allah. Baik Ustadz, ini juga ada pertanyaan dari pemirsa melalui WhatsApp di 0822 3420 dari Rusman. Izin Ustadz bertanya, apa saja amalan atau perbuatan baik yang dapat menghapuskan dosa-dosa kecil? Nah, ada Ustadz. Kira-kira amalan apa nih Ustadz? Sebenarnya kalau ditanya amalan apa yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita, sebenarnya banyak sekali amalan ini Pak Bu, ya para pemirsa. Yang salah satunya yang bisa kita amalkan setiap saat, setiap hari, selain kita mendekatkan diri kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menghapuskan dosa-dosa kecil itu salah satunya adalah sedekah. Sedekah kita akan menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya sedekah ini luar biasa. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sebelum beliau meninggal, pesan yang dipesankan oleh beliau itu adalah sedekah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah." Sedekah yang ikhlas karena Allah. Mengapa? Karena sedekah ini akan menghapuskan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah ini sebenarnya tidak harus banyak, tetapi continue. Sedekah ini tidak harus banyak, tapi harus dilaksanakan terus-menerus. Apalagi subuh. Sedekah subuh ini akan memancing rezeki kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Bu. Masya Allah. Mudah-mudahan terjawab ya tadi yang bertanya melalui WhatsApp. Dan tentunya Bunda masih ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Sudah siap Bunda? Tahan dulu Bunda, karena ada yang mau lewat terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami pemirsa di Dakwah TVRI. Insya Allah penuh berkah. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami di Dakwah TVRI. Insya Allah penuh berkah. Dan tentunya kami juga menunggu ketika pemirsa ingin bertanya, boleh di layanan interaktif 07113114454 atau di pesan WhatsApp di 0823 11981790. Masih di sesi pertanyaan pada kali ini. Kami persilakan Bunda yang ingin bertanya tadi. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadatil dari Masjid Taklim Mitahul Jannah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana agar taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah. Cukup Bunda ya. Baik. Ustadz, ini pertanyaannya bagaimana agar taubat kita itu diterima. Mungkin tanda-tandanya mungkin Bunda ya. Tanda-tanda bahwa taubat kita tuh sudah diterima. Apakah ada tanda-tandanya Ustadz? Apakah ada syarat-syaratnya taubat kita diterima? Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih pertanyaannya Bunda, luar biasa. Bagaimana agar taubat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan mungkin tanda-tandanya, bagaimana indikasinya bahwa seseorang itu taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang taubat diterima oleh Allah, sebenarnya tidak ada satupun orang yang tahu bagaimana taubat kita ini diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara ampunan Allah
itu hanya Allah, prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Namun hanya saja kita ini tidak boleh berhenti untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita ini berhenti beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ciri orang atau tanda-tanda misalnya orang bahwa taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ini bisa kita lihat dari kesehariannya. Karena tanda atau cara bertaubat itu yang pertama tadi tidak mengulangi perbuatan itu yang kita lakukan itu ketika perbuatan itu buruk. Nah, seiring dengan itu bahwa ciri atau tanda taubat itu diterima oleh Allah, yang pertama orang ini tidak mengulangi apa yang ia kerjakan. Dan dia akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang celah. Hatinya istiqomah untuk berada di dalam kebaikan, dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya itu tidak ada dalam dirinya, contoh misalnya, ini banyak nih orang yang bertaubat nih, banyak orang yang bertaubat tapi seperti tadi, taubat sambal, taubat melahirkan, artinya taubatnya itu ketika dia sedang bertaubat, menyesal, tetapi seiring waktu berjalan, itu akan diulangi kembali. Ini artinya taubatnya tidak sungguh-sungguh, karena hal yang tidak sungguh-sungguh pasti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling bijak adalah para pemirsa TPRI Sumatera Selatan, ketika kita berdosa maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang tujuan kehidupan kita ini kan toh diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Kalau dunia ini hanya sebagian kecil dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tujuan kita ini kan untuk ibadah kepada Allah. Lihat Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwasanya tidak aku jadikan jin dan manusia itu, kata Allah, kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadahnya baik, ibadahnya bagus, dia tidak mengulangi. Insya Allah ini adalah salah satu indikasi dari orang-orang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Bunda Sahdatil tadi ya. Insya Allah terjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, dan masih ada mungkin yang ingin bertanya Bunda dari sebelah mana? Oh, sebelah kiri. Silakan. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasrawati dari Majelis Taklim Al-Hidayah. Izin Ustadz bertanya. Silakan Bunda. Banyak anak muda zaman sekarang yang merasa jauh dari agama karena pergaulan. Bagaimana cara kita mengajak diri sendiri atau teman-teman itu untuk jalan yang lebih baik dengan tidak ada terkesan menggurui? Itu saja Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz, langsung saja. Iya, baik, terima kasih. Bagus pertanyaannya, luar biasa. Jadi memang hal yang harus kita sadari, para bunda dan pemirsa TPRI Sumatera Selatan, bahwasanya pergaulan zaman sekarang ini jauh lebih sulit, jauh lebih besar pengaruhnya kepada hal-hal yang tidak baik. Bahkan anak-anak muda kita harus dibentengi dengan iman dan dengan kualitas keimanan yang luar biasa. Mengapa? Karena anak-anak kita ini kalau tidak dibentengi, diberikan pendidikan, maka pendidikan agama terutama, makanya ketika anak kita ini masuk usia remaja, maka berikan pendidikan kepada anak-anak kita. Nah, termasuk diri kita sebagai orang tua. Kalau tadi pertanyaannya bagaimana kita menjaga diri dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik ini, maka kita sebagai orang tua ini, kalau pepatah Arab ngomong ma fi abba fi abna, apa yang dikerjakan oleh orang tua itulah yang bakal dikerjakan oleh anak-anaknya. Artinya apa? Yang pertama yang harus kita lakukan agar anak-anak kita ini nurut kehendak kita, nurut nasihat kita harus memberikan teladan kepada anak-anak kita. Sering saya sampaikan dengan jemaah, para jemaah saya bilang, jangan pernah nyuruh anak untuk sholat. Kalau bapak atau ibunya tidak sholat. Apa yang harus kita lakukan? Jangan nyuruh. Yang harus kita lakukan adalah mengajak. Nak,
kau sholatlah sudah maghrib ini, itu nyuruh. Tapi kalau nak, yuk kita sholat, artinya kita juga sholat. Inilah yang diinginkan fi abna. Artinya apa yang dilakukan oleh orang tua itulah yang akan dilakukan oleh anak-anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, hal memang yang harus kita sadari, ini zamannya degradasi moral, penurunan nilai-nilai moral. Pekerjaan kita sebagai orang tua zaman sekarang, mohon maaf, jauh lebih besar dibandingkan dengan orang tua zaman dahulu. Kalau orang tua zaman dahulu, Pak jamaah, kita masih kecil dulu, nggak ada, kita paling pulang hampir maghrib jam 5 sore, pakaian kotor, mandi, setelah itu main, nggak ada lagi pekerjaan lain. Tapi kalau zaman sekarang, pengaruh dunia ini sudah luar biasa, di gadget dan lain sebagainya. Mereka tidak keluar rumah, mereka main media sosial. Ada Instagram, Facebook, TikTok, joget-joget sendirian di dalam kamar dan lain sebagainya. Ini sangat luar biasa tantangan kita. Dan hal yang harus kita lakukan sekali lagi, memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, dekatkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang filternya tidak ada yang lain kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai orang tua, berapa lama kita bersama anak-anak kita? Mungkin dari maghrib sampai subuh. Ada orang tua yang sebelum subuh sudah berangkat bekerja. Anaknya dia berangkat bekerja ketika anaknya masih tidur, dan ketika dia pulang anaknya sudah tidur lagi. Bagaimana menasehati anak-anak kita kalau kita jadi orang tua yang seperti itu? Lalu apa? Tidak ada yang lain kecuali tanamkan nilai-nilai keimanan kepada anak-anak kita. Dan ketika kita berada di sekitar mereka, berikan teladan kepada anak-anak kita. Karena apa yang kita kerjakan itulah yang akan dikerjakan oleh anak-anak kita. Demikian Bunda mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Masih ada yang ingin bertanya tadi? Bunda, sebelah kanan. Masih ada? Masih ada? Cukup? Oke. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, ini saya akan bacakan pertanyaan dari pemirsa di rumah ini lewat WhatsApp di 0853770899 dari Naufal. Ustadz, ini saya izin bertanya Ustadz, apakah taubat ini harus diulangi ketika kita terjatuh lagi di dalam dosa yang sama? Nah, tafadhol Ustadz, ini pertanyaan. Baik, perkara taubat ini setiap kita berdosa, setiap kita melakukan perbuatan dosa, setiap kita bermaksiat kepada Allah, baik yang konteksnya hablum minallah maupun hablum minan nas, maka kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustadz, taubatnya berulang-ulang? Iya. Kapan itu Ustadz? Ya setiap saat, apalagi ketika kita selesai melakukan perbuatan dosa, seketika itu juga kita bertaubat kepada Allah, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Syukur-syukur kalau kita dibarengi dengan sholat taubat dan lain sebagainya. Jadi kalau pertanyaannya apakah kita berulang-ulang bertaubat kepada Allah, jawabannya adalah iya. Selalu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi sifat kita manusia ini kan lupa dan lain sebagainya. Apalagi ya pengaruh hal-hal yang lain di luar itu. Maka ketika kita melakukan perbuatan dosa, seketika itu pula kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah terjawab ya dari pertanyaan Noval ini. Dari satu lagi Ustadz, dari Fitri 0852783002. Ustadz, saya izin mohon bertanya Ustadz, bagaimana cara kita untuk meminta maaf yang tulus kepada orang lain, namun orang ini tidak kita kenal. Misalkan kita menggibah orang yang kita cuma tahu hanya di media sosial. Nah, ini biasanya sering terjadi nih Ustadz ya. Mungkin singkat saja pertanyaan ini Ustadz. Hujat, ya. Apakah dia minta maaf secara langsung ataukah seperti apa nih Ustadz? Baik. Ketika kita tidak kenal dengan orang yang kita zalim atau kita zalim kepada orang lain, memang menurut kaidah agama meminta maaf itu 3 kali Bunda. 3 kali meminta maaf, pertama, kedua, ketiga, lalu kemudian perkara itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika orang yang kita zalimi itu tidak kita temukan atau tidak bertemu lagi, maka niatkan di dalam hati kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita minta ampun, kita minta maaf perkara dosa yang kita kerjakan itu. Insyaallah terjawab ya pertanyaan dari Fitri tadi. Ustadz, tak terasa kita sudah di penghujung acara di dakwah TVRI, artinya sudah masuk di kesimpulan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik, para pemirsa TVRI Sumatera Selatan,
memang kita sebagai manusia ini tidak terlepas dari yang namanya dosa. Namun orang yang baik itu bukanlah orang yang tidak pernah berdosa, tapi orang yang baik itu adalah orang yang mampu memperbaiki diri dari segala dosa-dosa yang ia kerjakan itu. Ya. Yang pertama, ketika dosanya itu menyangkut dengan Allah, silakan berkali-kali kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dosanya menyangkut sesama manusia, maka lakukan kewajiban kita sebagai orang yang zalim, selain meminta maaf kalau ada kerugian dan lain sebagainya, kita ganti kerugian itu. Lalu yang paling penting dari keseluruhan itu adalah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang bisa kita bawa menghadap Allah kecuali bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat kita dan lain sebagainya, karena itulah yang akan menjadi bekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua akan bersih dari segala dosa ketika kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Masya Allah. Syukuran, terima kasih tentunya kepada Ustadz Marsidi Agus SPDI yang telah memberikan pencerahan pada hari ini, kepada bunda-bunda yang juga telah hadir. Kami ucapkan terima kasih dari Majelis Ta'lim Al-Hidayah dan juga Majelis Ta'lim Miftahul Jannah. Dan pemirsa, akhirnya tentu kita sudah di penghujung acara dakwah TVRI untuk edisi kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Marsidi Agus SPDI tadi dapat menjadi pembelajaran bagi kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa dan diampuni ataupun juga dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, saya ini Muhammad Said mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kami mohon ampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.